Kesempatan pagi ini ketemu kembali untuk ya, Pak. Oke, dengaran ya suara saya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari minggu lalu ya, di mana pada minggu lalu kita sudah menyampaikan materi tentang metode harga pokok proses ya. Jadi sebagai pengantar ini untuk merefresh dari materi yang kemarin bahwasanya memang di dalam penentuan harga pokok suatu produk itu memang kita mengenal ada dua jenis metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan dan yang kedua adalah metode harga pokok proses. Nah, jadi masing-masing memang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga nanti di sini kita bisa dengan mudah untuk pemilihan daripada dua metode tersebut, apakah menggunakan metode harga pokok pesanan ataupun menggunakan metode harga pokok proses. Nah, secara garis besar bahwasanya memang metode harga pokok proses ini penentuan metode di dalam penentuan harga pokok yang mana di sini proses penentuan harga pokok itu dilakukan dalam satu periode ya. Jadi satu periode seluruh biaya produksi itu dikumpulkan, kemudian dibagi dengan output yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Ini untuk merefresh kembali apa yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, kemudian di sini juga kalau kita melihat ada beberapa poin perbedaan yang ada di dalam penentuan antara metode harga pokok proses sama metode harga pokok pesanan. Ini kemarin juga sudah kita sampaikan ya. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan penggolongan atas biaya produksi. Nah ini, jadi memang di dalam proses produksi ini ada 3 jenis elemen dalam biaya produksi. Yang pertama adalah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Tetapi di sini kalau di dalam metode harga pokok proses untuk bahan baku sendiri di sini itu meliputi bahan baku langsung dan bahan baku penolong, gitu ya. Kemudian untuk tenaga kerja juga demikian. Tenaga kerja di sini juga biaya yang dihimpun adalah biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah ini. Sedangkan biaya overhead ini selain biaya bahan baku dan selain biaya tenaga kerja. Nah ini tentunya berbeda dengan proses penentuan penggolongan maksud saya di dalam harga pokok pesanan. Oke, itu untuk materi yang kemarin sudah sempat kita sampaikan. Nah untuk pagi ini kita akan menjelaskan langsung saja ya ini ya, karena terbatasnya materi, berbatasnya waktu. Jadi di sini untuk perhitungan harga pokok proses ini adalah yang menjadi kendala ini itu adalah bagaimana sih kalau di dalam proses produksi pada satu periode ternyata memang ada persediaan ya yang masuk dalam proses produksi ternyata pada periode yang bersangkutan itu tidak selesai dikerjakan, tidak selesai diproduksi. Nah ini, karena kalau kita menghitung asumsinya kalau misalkan dalam satu periode produk yang diproduksi itu bisa selesai semua, saya kira tidak masalah di dalam proses penentuan harga pokok sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu
total biaya produksi dibagi dengan output yang dihasilkan. Tetapi kalau misalkan dalam satu periode ini ternyata proses produksi tidak mampu menyelesaikan seluruh produk. Jadi ada produk yang selesai dan ada produk yang tidak selesai. Nah, sehingga di sini bagaimana proses perhitungan atau pembebanan atas harga pokok pada produk yang tidak selesai dikerjakan. Nah, ini. Jadi contoh saja misalkan pada periode April misalkan, di sini untuk proses produksi awal itu masuk sebesar 100 unit. Ini. Jadi 100 unit ini masuk ke proses produksi awal. Tetapi sampai dengan akhir April, ya ternyata dari dari input awal 100 unit itu ternyata di akhir periode yang selesai itu 75 unit. Yang 25 itu belum selesai. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama bagaimana proses-proses atas pembebanan biaya produksi yang memang pada produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, ini. Jadi tidak ada masalah ini kalau kita melihat ya, tidak ada masalah untuk menentukan jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode. Nah, kesulitan akan timbul ya dalam hal penentuan jumlah satuan produk yang dihasilkan sebab, nah ini proses produksi dalam satu periode belum tentu dapat menyelesaikan semua produk yang diproses pada periode yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan proses produksi sering terjadi pada akhir periode terdapat barang yang belum selesai diproses. Nah, inilah yang perlu kita tekankan di sini. Ini sebagai permasalahan tersendiri di dalam penentuan harga pokok suatu produk. Kemudian yang perlu Anda garis bawahi juga bahwasannya memang di sini asumsi daripada produk yang belum selesai dikerjakan, belum selesai diproduksi dengan produk yang sudah selesai itu kalau dari sisi biaya, kalau untuk produk yang sudah selesai dikerjakan, ini asumsinya adalah penyerapan biaya produksi itu sudah 100%. Ini ya. Jadi produk itu dinyatakan selesai dalam satu periode apabila penyerapan biaya produksi itu sudah mencapai 100%. Baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah asumsi yang perlu saya tekankan. Sedangkan untuk produk yang masih dalam proses atau produk yang belum selesai, itu berarti bisa kita asumsikan bahwasanya produk tersebut itu belum ya menyerap biaya produksi 100%. Dalam artian di dalam proses produksi itu biaya produksi itu belum seluruhnya terserap. Jadi misalkan biaya tenaga kerja, oh ternyata prosentase penyerapan itu baru 80%. Berarti di situ tenaga kerja 20% itu belum selesai belum menyelesaikan pekerjaan. Atau mungkin biaya overhead masih berapa persen? Oh masih 70%, oh berarti ada 30% yang belum terserap dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang perlu saya tekankan. Nah, selanjutnya di sini, jadi produk jadi ini produk yang dihasilkan ini terdiri dari pertama adalah produk yang selesai diproses atau produk jadi, yaitu produk yang pada akhir periode ini belum selesai diproses atau biasa disebut dengan persediaan barang dalam proses. Nah ini. Jadi ada dua ini. Nah, agar biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu ini dapat dibagikan sama rata-rata kepada produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan, maka produk yang dihasilkan pada periode ya itu seluruhnya harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi juga. Jadi karena dalam sampai pada akhir periode ini ternyata tidak semua produk itu bisa selesai dikerjakan. Ada produk yang selesai dikerjakan dan ada produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, sehingga di sini untuk pembebanan ya atas biaya produksi pada periode yang bersangkutan,
Maka di sini hal yang perlu Anda garis bawahi. Nah, maka produk yang dihasilkan pada periode itu seluruhnya harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Dinyatakan dalam ukuran selesai, bukan diakui selesai itu bukan, tapi dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, ini artinya dinyatakan dengan jumlah satuan produk jadi yang harga pokoknya setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Atau di sini biasa disebut dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Oke. Jadi ini sebutan istilah unit ekuivalen. Ini adalah untuk sebutan yang memang di sini berkaitan dengan ini jumlah satuan produk jadi yang harga pokoknya setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Itu disebut dengan unit ekuivalen. Oke, baik. Nah, ini untuk perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi dari produk jadi yang selesai diproduksi, ini unit ekuivalen yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi adalah sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Sebab produk tersebut itu sudah dalam ukuran selesai. Nah, ini ya. Ini adalah untuk unit ekuivalen atas produk yang memang sudah selesai dikerjakan ya. Jadi unit ekuivalennya itu sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Jadi kalau misalkan contoh dalam periode April misalkan produk yang selesai dikerjakan itu adalah 75 unit. Nah, maka unit ekuivalen untuk produk yang selesai 75 unit itu, unit ekuivalennya itu sama dengan 75 unit. Nah, kemudian dari produk pada akhir periode yang masih belum selesai diproses, ini untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan untuk setiap unsur biaya produksi adalah jumlah satuan produk jam yang biasa ini ya, jumlah produk jadi yang biasa diproduksi setara dengan biaya produksi yang telah diserap oleh produk ya yang masih dalam proses. Nah, ini. Jadi ini yang perlu Anda garis bawahi. Jadi unit ekuivalen produk yang dihasilkan setiap unsur biaya produksi ini untuk produk yang belum selesai, ini adalah jumlah satuan produk jadi yang biaya produksinya setara dengan biaya produksi yang telah diserap oleh produk yang masih diproses pada akhir periode. Dalam artian penyerapan biaya ini prosentasenya berapa persen. Nah, inilah yang disebut dengan unit ekuivalennya. Jadi ada dua ini ya. Jadi pada akhir periode ada produk yang selesai dikerjakan dan ada produk yang belum selesai dikerjakan. Produk yang selesai dikerjakan ini berarti diistilahkan dengan persediaan barang jadi. Sedangkan kalau yang belum selesai adalah persediaan barang dalam proses. Oke. Baik, nah ini untuk lebih jelasnya mungkin di sini kita akan memberikan satu ilustrasi contoh soal ya, yang mana di sini nanti Anda bisa melihat bagaimana sih proses di dalam penentuan unit ekuivalen, di mana unit ekuivalen ini tentunya berkaitan dengan harga pokok suatu produk. Oke, baik. Sebagai contoh data produksi suatu perusahaan pabrik selama bulan Juli 2004. Nah, ini adalah untuk data produksinya. Di sini tidak ada persediaan barang dalam proses pada awal periode. Ini asumsinya berarti proses produksi pada awal periode itu dimulai dari proses produksi yang baru. Tidak ada istilahnya persediaan yang barang dalam proses dari periode sebelumnya. Kemudian produk masih proses, ini produk masuk proses selama bulan Juli. Jadi ini produk yang masuk dalam proses produksi itu adalah sebanyak 2.000 unit. Nah, ini. Jadi ini produk yang masuk 2.000 unit. Kemudian di sini untuk yang lainnya adalah produk jadi yang selesai diproses. Ini adalah sebanyak 1.600 unit. Nah, ini ada garis bawahi. Sebetulnya kalau dari membandingkan ini, nilai ini
tentunya kita bisa melihat berapa sih produk yang selesai dikerjakan dan berapa produk yang belum selesai dikerjakan. Jadi barang dalam proses pada akhir periode tingkat penyelesaian. Nah ini, jadi dari produk yang belum selesai dikerjakan pada periode yang bersangkutan yaitu sebanyak 400 unit, ini tingkat penyelesaian untuk bahan bakunya ini sudah 100%. Nah ini berarti asumsinya berarti untuk produk yang masih dalam proses itu untuk bahan baku itu sudah masuk ke produk tersebut ya, sehingga di sini tidak ada biaya bahan baku yang perlu ditambahkan. Sedangkan untuk biaya konversi ini adalah untuk produk yang belum selesai dikerjakan itu sebanyak 400 unit, di mana di sini untuk biaya konversinya ini masih 25%. Oke. Nah, dari data ini kita bisa melihat bagaimana sih proses perhitungan untuk unit vaku ekuivalen untuk biaya produksinya. Baik. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya untuk produk yang selesai dikerjakan atau produk jadi adalah 1.600 unit. Oke. Produk dalam proses pada akhir periode tadi sebetulnya sudah bisa kita ketahui ya, yaitu sebanyak 400 unit ya. Ya sederhananya ya 2.000 unit ini adalah produk yang masuk dalam proses produksi, yang 1.600 sudah selesai berarti yang 400 belum selesai. Nah, atau bisa juga kita menghitung dengan cara seperti ini ya. Disingkat hitungan unit ekuivalen produk jadi dikurangi dengan biaya bahan baku. Nah, ini adalah untuk produk ya yang memang ini. Jadi ada 1.600 plus 100% kali 400 sama dengan 200 unit. Oke. Baik. Selanjutnya ini kalau kita lihat proses produksi yang terjadi pada bulan Juli 2004 ini dengan data produksi. Jadi produk jadi adalah 1.600, produk yang masih dalam proses 400 unit. Nah, unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh masing-masing unsur biaya produksi, ini kita bisa lihat. Jadi kalau untuk perhitungan unit ekuivalen ini memang didasarkan atas penyerapan biaya produksi, ya prosentasenya itu. Nah, maka kalau kita lihat ini, unit ekuivalen untuk biaya bahan baku. Nah, ini jadi yang 1.600 ini adalah merupakan produk yang selesai dikerjakan. Ya, persediaannya 1.600 ditambah dengan 400. 400 ini adalah produk yang belum selesai. Nah, produk yang belum selesai 400 ini di dalam penyerapan biaya produksi untuk biaya bahan baku ini itu kan sudah diserap 100%. Nah, maka di sini 1.600 ditambah dengan ya 100% dikalikan dengan 400 unit atau sama dengan 2.000 unit. Nah, berarti di sini untuk unit ekuivalen untuk biaya bahan baku itu sama dengan 2.000 unit. Nah, tetapi untuk unit ekuivalen yang berkaitan dengan unsur biaya yang lain, yaitu kalau tadi di sini pada soal ada biaya konversi, yang pertama adalah biaya tenaga kerja. BTK ini berarti 1.600 ini adalah untuk biaya produk yang selesai dikerjakan, kemudian 400 ini adalah untuk unit yang belum selesai. Nah, di mana untuk biaya konversinya itu 25%, berarti 25 dikalikan dengan 400. Jadi sama dengan 1.700. Nah, ini jadi untuk unit ekuivalen biaya tenaga kerja dari proses produksi ini itu adalah sebanyak 1.700. Demikian juga dengan unit ekuivalen untuk BOP, biaya overhead pabrik, ini 1.600 ditambah dengan 25% dikalikan dengan 400 unit, jadi sama dengan 1.700. Nah, ini adalah merupakan hasil dari perhitungan unit ekuivalennya. Jadi kalau kita melihat dari ilustrasi contoh soal yang ada di atas, di sini kita bisa langsung menghitung atau menentukan berapa besar unit ekuivalen dari masing-masing unsur biaya produksinya.
yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Yang berkaitan dengan perhitungan unit ekuivalen. Ini belum selesai, perhitungannya masih berlanjut. Oke, tapi saya beri kesempatan, kalau mungkin ada bagian yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Mbak Sinta, mungkin ada yang tanyakan yang berkaitan dengan perhitungan unit ekuivalen dulu, atau mungkin Mbak Lailatul Maghfirah mungkin ada yang tanyakan, silahkan, atau mungkin Mbak Rima Wahyu Azhari. Ini Mbak Salma ya yang nggak kelihatan ya ini ya. Ini kalau kelihatan suruh nyanyi ya berarti ya. Sudah lama ini ya, Mbak Rima sama Mbak Lalatul nggak nyanyi ya. Oke, silakan. Sama-sama. Ya. Sama hafalnya, Pak. Ya, memang karena sekarang sedang pandemi corona ya, di COVID-19, maka sampai sekarang kita masih melaksanakan perkuliahan secara online ya. Ya, kita harapkan semoga ini semua bisa cepat berlalu, kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan normal ya tentunya ya. Ini. Oke, tapi saya kira ini sebagai apa ya, perkuliahan pengganti secara offline menjadi online, ini saya kira semoga aja bisa bermanfaat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan aja dulu untuk materinya. Jadi kalau tadi di atas ini sudah kita lihat bagaimana perhitungan untuk unit ekuivalen dari tiap unsur biaya produksi. Nah, selanjutnya ini, jadi unit ekuivalen produk yang dihasilkan setiap unsur biaya produksi dari contoh di atas ini dapat dihitung sebagai berikut ya. Unit ekuivalen yang dihasilkan biaya bahan baku tadi yang pertama, produk jadi selesai diproses adalah 1.600 unit. Produk ini seluruhnya dihasilkan oleh biaya bahan baku pada bulan Juli 2004. Sedangkan untuk produk yang belum selesai diproses pada akhir periode dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%, artinya biaya bahan baku untuk 400 unit produk dalam proses akhir dapat menyelesaikan sampai tingkat 100%. Jadi seluruhnya dihasilkan oleh biaya bahan baku pada bulan Juli. Dengan demikian unit ekuivalen yang dihasilkan biaya bahan baku untuk produk dalam proses akhir periode adalah 100% dikalikan dengan 400 unit sama dengan 400 unit. Nah, kemudian untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan untuk bahan baku, ini tadi ya, saya kira tidak masalah jumlahnya. Atau ini juga unit ekuivalen, ini juga untuk rincian, penyelesaian, saya kira tidak masalah. Proses perhitungannya juga kita bisa buat sederhana. Nah, proses produksi selama bulan Juli 2004 dengan data produksi ini ya. Jadi produk yang selesai diproses adalah 1.600, yang masih dalam proses itu sampai dengan akhir periode 400 unit. Oke. Nah, ini tadi perhitungannya ya masing-masing. Oke, saya kira tidak masalah karena tadi sudah kita hitung bersama-sama. Nah, kemudian ini untuk perhitungan harga pokok per unit. Harga pokok persatuan produk untuk setiap unsur biaya produksi adalah ini yang perlu Anda garis bawahi. Di sini adalah jumlah masing-masing unsur biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh unsur biaya produksi yang bersangkutan. Nah, ini hal yang perlu Anda garis bawahi ya. Jadi harga pokok persatuan produk untuk setiap unsur biaya. Ini adalah jumlah masing-masing unsur biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh unsur biaya produksi yang bersangkutan. Oke, Mas. Ini contohnya tadi ya. Contoh misalkan saja ini
Ini contoh baru ini, kalau tadi hanya sampai pada unit ekuivalen ya. Nah ini. Contoh PT, dari PT Kenari Makmur memproduksi satu jenis barang melalui satu departemen produksi. Dari kegiatan selama bulan Januari 2004, ini sudah tidak ada kaitan dengan tadi ya, diperoleh data sebagai berikut. Nah ini produksi masuk proses bulan Januari adalah 1.800 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang, produk jadi adalah 1.500 unit. Sedangkan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian ya, bahan baku di situ adalah di sini bahan baku dan bahan penolong ini sudah 100%. Kemudian biaya konversinya 60% itu adalah sebanyak 300 unit. Ya ini kalau kita asumsikan kan ini masuk proses produksi awal 1.800, yang jadi 1.500, berarti yang belum selesai ya berarti yang 300. Dari mana? 1.800 kurangi 1.500. Oke. Kemudian di sini ada perincian biaya terjadi selama bulan Januari ini. Biaya bahan baku 4.500.000, biaya bahan penolong 900, biaya tenaga kerja 3.360.000, kemudian biaya overhead pabrik sebesar 1.680.000 ya. Jadi totalnya di situ tampak. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari data atau informasi yang ada di sini, maka kita bisa mulai untuk melakukan proses perhitungan berapa harga pokoknya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu kita menentukan unit ekuivalennya. Jadi perhitungan unit ekuivalen itu sama seperti tadi yang sudah kita lakukan, yaitu jumlah satuan produk yang dihasilkan, ini untuk unit ekuivalen. Bahan baku dulu. Nah, ini bahan baku yang 1.500 ini adalah untuk unit yang selesai diproduksi, ditambah dengan 300 ini adalah produk yang masih dalam proses. Karena untuk penyerapan biaya bahan baku itu sudah 100%, maka di sini 300 dikalikan dengan 100%. Jadi sama dengan ini berapa? 1.800 gitu ya. Kemudian untuk bahan penolong juga sama, karena di sini penyerapan biaya bahan penolong pada periode yang bersangkutan itu sudah 100%, berarti di sini perhitungannya sama. 1.500 ini adalah untuk unit yang sudah selesai diproduksi, kemudian ditambah dengan 300 plus dikalikan ya, maaf 1.100%. Ini adalah untuk produk yang dalam proses, sama dengan 1.800 sama. Nah, sedangkan untuk biaya konversi yang penyelesaiannya tadi ya ini 60% itu adalah 300 unit, berarti ini berlaku untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi di sini ada 1.500 ini, kemudian ada ini. Oke. Sama perhitungannya ya 1.600 1.680 unit ini. Oke, nah setelah unit ekuivalen ini sudah kita hitung, maka selanjutnya kita menghitung biaya per unitnya ya. Biaya per unit ini adalah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, di sini kita bisa mulai dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah 4.500.000 ya. Kemudian di sini ya dibagi dengan 1.800. 1.800 dari mana? 1.800 ini merupakan unit ekuivalen dari biaya bahan baku yang ada di atas itu ya. Ini jadi 1.800, ini itu sama dengan ini, kita perolehnya dari sini. Ya, ini. Sedangkan untuk ini adalah pada soal tadi untuk rincian daripada biaya produksi sebelumnya ini, ya, 4.500.000. Kemudian untuk biaya penolong ini juga sama, 900 dibagi dengan 1.800. 1.800 juga berarti dari bahan penolong, sama dengan 500. Sedangkan untuk BTK, biaya tenaga kerja,
Ini adalah 3.360.000, ini adalah untuk biaya produksi untuk biaya tenaga kerja dibagi dengan 1.680. Ini adalah merupakan unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Sedangkan BOP ini juga sama, 1.680 dibagi dengan 1 juta, maaf ya, 1.680 dibagi dengan 1.680. Jadi ini adalah untuk biaya per unitnya. Ya, ini sama dengan berapa? 6.000. Oke, baik. Jadi kalau di sini ada rincian daripada biaya produksi sehingga kita bisa mencontohkan, mengilustrasikan berapa sih biaya per unitnya. Nah, selanjutnya di sini setelah biaya per unit ini sudah kita peroleh dari biaya produksi bagi unit ekuivalen, maka selanjutnya kita bisa menghitung untuk harga pokok produksi. Jadi produk jadi dibagi dengan jumlah biaya per unitnya, dikalikan, maaf. Jadi ini produk jadinya, ya, ini adalah 1.500. Ini adalah untuk produk jadi, dikalikan dengan jumlah biaya per unitnya adalah 6.000. 6.000 kita hitung dari sini ini tadi hasilnya. Nah, maka kita peroleh berapa? 9 juta. Berarti ini adalah untuk harga pokok produk jadi. Sedangkan untuk harga pokok produk yang masih dalam proses banyak 300 unit ini, kita bisa menghitung bahan baku 100%, ini 7.750. Ini ya. Kemudian biaya bahan penolong ini juga kali 500 ini. Nah, di 2.500, 500, 2.000, 1.000 itu dari ini perhitungan biaya per unit ini ya. Sini ya. Ada ini 2.500, 500, 2.000 dan 1.000. Itu dari situ. Makanya ini dikalikan. Jadi ini persentase ya, penyerapan biaya sudah 100%. 300 ini adalah untuk biaya apa? Persediaan barang dalam proses ya, sedangkan 2.500 ini adalah untuk unit ekuivalen per unitnya, atau harga pokok per unit untuk biaya bahan baku. Nah, sehingga di sini kita bisa peroleh hasilnya adalah berapa untuk harga pokok produk dalam proses yang sebanyak 300 unit itu adalah 1.440. Nah, sehingga untuk biaya produksi yang terjadi pada bulan Januari 2004 itu sebanyak 10.440, yaitu 9 juta ini untuk biaya produksi, harga pokok produksi untuk produk yang selesai dikerjakan yaitu sebanyak 1.500 unit, sedangkan yang 1.440 ini adalah untuk harga pokok produksi yang belum selesai dikerjakan sebanyak 300 unit. Dengan penyerapan biaya bahan baku sudah 100%, bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 40, 60, dan BOP-nya juga 60. Oke, baik. Jadi ini contoh ya, bagaimana untuk melakukan proses perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan metode harga pokok proses. Dan ini contoh yang kita berikan ini adalah masih sifatnya hanya berlaku untuk satu departemen saja. Karena di dalam proses produksi itu bisa saja melalui lebih dari satu departemen. Ini satu departemen, gitu ya. Jadi ini tahapan-tahapannya yang perlu Anda ketahui di dalam proses penentuan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok proses. Pertama adalah menghitung unit ekuivalen, ya. Kedua di sini menentukan biaya per unit, ya. Ketiga di sini menentukan harga pokok untuk produk jadi. Keempat menentukan harga pokok produk dalam proses, dan kelima menghitung total harga pokoknya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini tidak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat sehingga untuk perkuliahan online ini hanya menyisakan waktu 2 menit saja. Oke, baik. Makanya untuk materi di sini nanti Anda bisa lihat di Syakat ya. Oh ya, saya sampaikan juga di sini kalian wajib melakukan absensi di Syakat ya, karena memang di Syakat itu nanti di sini untuk
ekstamsi yang menunjukkan kehadiran mahasiswa ya. Jadi di samping secara online juga di Siakat gitu ya. Nanti saya harapkan Anda bisa menyimak video di link video di Siakat dan juga memberikan sekedar komentar ya pada materinya pada pagi ini, sehingga di situ nanti kehadiran Anda di dalam proses pembelajaran secara online ini memang benar-benar terdokumentasi dengan baik. Oke, baik. Silahkan kalau mungkin ada yang tanyakan. Baik. Gimana? Biaya konversi itu udah asli ada. Biaya konversi itu merupakan perkiraan ya. Jadi maksudnya diperkirakan penyerapan biaya yang memang di situ belum selesai atau belum diserap 100% itu berapa persentasenya. Itu perkiraan. Jadi ini manajer yang menentukan. Jadi itu sudah ada, istilahnya sederhananya seperti itu ya. Sudah ada gitu. Tetapi itu menggunakan perkiraan. Ya, diestimasinya gitu ya. Gitu ya Mbak Lailatul ya. Ya. Oke, ada yang lain mungkin Mbak Rima mau menanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, ini nanti materi akan segera saya share ya. Oke, baik. Ini untuk, wah ini sudah kelihatan ya. 4 ya ini ya. Oke, baik. Saya kira untuk perkuliahan pada pagi ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Tetap semangat, tetap ya mengikuti himbauan dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker ya. Ini harus kita disiplin. Oke, baik. Saya kira itu saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.